saya nggak pinter, tapi saya akan memperkerjakan orang pinter ini. Nah, di 2019 itu mulai agak vakum tuh, soalnya nggak ngerti kok penjualannya tuh stagnan di situ aja. Terus gitu. Ini outfit saya setiap hari dari atas sampai bawah itu produk sendiri. Oh gitu? Saya kemana-mana selalu pakai produk sendiri. Karena pandemi, lagi-lagi pandemi. Cuman jangan sampai pandemi itu dijadikan alasan untuk kita bermalas-malasan ataupun menjadikan alasan ya. gara-gara pandemi nih kita kayak ini, nggak bisa. Itu saya putar otak, wah offline nggak bisa nih. Motivasi terbesar Putri sebenarnya apa? Sebenarnya motivasinya itu ada satu hadis ya yang katanya mengatakan sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat. Betul. Nah itu untuk orang lain di sekitarnya. Betul. Jadi dari situ gimana caranya kita tuh bisa menjadi orang yang di mana aja tuh memberikan dampak positif. Nah itu awalnya untuk di Karamel itu kenapa sih kok bisa sampai sebesar itu? Lagi-lagi karena keluarga sih. Saya melihat keluarga. Di diri saya pengen bermanfaat dan yang paling bermanfaat itu kan minimal keluarga dulu aja. Betul. Selama kita masih memikirkan umat, Tuhan itu akan memikirkan kita. Wow. Nah itu pegangan saya. Jadi saya nggak pernah takut ketika saya punya karyawan yang harus saya gaji, saya punya keluarga yang harus saya beri makan gitu, harus segala macam. Kompor di rumah tuh harus tetap nyala. Jadi akhirnya itu menguatkan saya untuk selalu bangkit. Berkali-kali saya di titik nol, bangkit lagi. Omsetnya sekarang nih udah berapa? Pasti pengen tahu deh dong teman-teman semuanya yang sekarang menyaksikan. Udah berapa nih? Untuk saat ini mungkin bisa sebulan sampai 170. Luar biasa. Usia berapa sekarang usia? Usia 25 tahun. 25 tahun dengan omset udah sampai ratusan juta. Keren banget, luar biasa. Nah, mudah-mudahan dari sini ada dari Patriot yang berangkat ke Jepang. Amin. Kita fasilitasi itu. Kita udah siap. Udah ready nih untuk bahasa Jepangnya. Kursus ada untuk pelatihan tenaga kerja juga udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan sahabat SMK, sahabat Patriot TV dimanapun berada. Alhamdulillah di pagi yang cerah hari ini kita bisa berjumpa lagi di akun Patriot TV Official. Dan hari ini adalah suatu hari yang spesial karena di kesempatan hari ini dalam acara Brownies, ngobrol bareng alumni sukses. Dan di samping saya, hari ini ada tamu spesial, alumni tahun 2014. Siapa namanya? Kita kenalkan. Namanya adalah Putri Gianti atau biasa disebut TJ ya. Oke, nama kerennya TJ. Dan luar biasanya, Putri ini adalah alumni SMK Model Paten 4 Cirebon tahun 2014. Dan saat ini alhamdulillah sudah sukses dan menjadi owner sekaligus CEO dari Karamel Hijab dan juga Muda Bestari Indonesia. Apa yang akan kita bahas hari ini? Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan channel Patriot TV. Untuk kalian semuanya akan terus kita bedah, terutama untuk kalian semuanya supaya bisa menjadi inspirasi dan juga tentu bisa menjadi motivasi buat kita semuanya, terutama untuk menjadi sukses di usia muda. Halo, apa kabar Putri Gianti? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah bisa hadir bersama kita hari ini. Langsung Putri datang dari Bandung ya? Iya. Oke, luar biasa. Di tengah kesibukan yang padat, alhamdulillah bisa menyempatkan waktu untuk datang ke SMK Model Paten 4 Cirebon. Udah berapa lama nih? Udah berapa tahun belum ke sekolah lagi? Terakhir itu 2020 ya? 2020. Iya, 2020. Oke, berarti relatif baru kemarin juga ya? Kemarin. Tapi alhamdulillah bisa dilihat barangkali ya perkembangannya dari sekolah kita terus berkembang. Dan hari ini bisa Putri saksikan juga bahwa SMK Patriot terus tumbuh dan berkembang. Oke, Putri, terima kasih sudah hadir ke sini menyempatkan waktu di tengah kesibukannya langsung dari Bandung ya. Karena saat ini aktivitasnya juga lagi padat. Sekarang lagi apa kabarnya menyelesaikan pendidikan ya? Iya. S2. Mungkin bisa di apa? S2 di mana?
Alhamdulillah sekarang tuh lagi proses tugas akhir tesis ya. di UIN Bandung. UIN Bandung di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah. Oke, jadi setelah lulus dari SMK Model Paten Pace Gebang, meneruskan S1 di YIN Cirebon, dengan jurusan yang sama. Berhenti setahun dulu tuh. 2020 lanjut lagi S2 di UIN Bandung. Luar biasa. Langsung lanjut ya S2 ya. Oke. Mudah-mudahan tesisnya lancar, sukses ya. Segera nanti bisa menyandang gelar S2. Oke. Baik Putri, kemarin saya baca artikel yang sangat menarik dan ini juga menjadi inspirasi buat kita semuanya. Ada istilah kata the power of kepepet ya, bermodal dari 500.000 100.000 malah ya. 100.000 Nah, saat ini dengan brandnya Caramel Hijab sudah omsetnya alhamdulillah luar biasa sampai puluhan juta. Bisa di-share dengan kita ini cerita awalnya gimana kok bisa tiba-tiba ada istilah the power of kepepet nih, kayak gimana ceritanya? Oke, jadi ceritanya tuh dulu pas zaman kuliah. Karena saya kuliah tuh kan berhenti setahun dulu Pak ya, kerja dulu ya di Cikarang. Oh, sempat kerja juga? Iya, ikut lulus SMK, terus kan ada penyaluran ke Indomaret waktu itu ya, jadi saya kerja setahun. Setelah itu dipikir-pikir, kalau saya terus-terus kerja, nggak bisa gitu, diri saya tuh menolak. Saya tuh nggak bisa. Nah, cara salah satunya itu antara usaha dan kuliah. Tapi saya pikir lagi, oh prospek saya 5 tahun ke depan tuh saya mau jadi ini nih. Kita nggak bisa menentukan masa depan, tapi kita bisa memilih untuk menjadi apa di masa depan. Pada saat itu, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah tanpa modal. Kuliah tanpa modal? Tanpa modal. Kok bisa? Semuanya ya karena memang keinginan yang kuat, keteguhan hati, keteguhan iman. Ya udah berangkat aja. Orang tua support dari ibaratnya cuman udah semangat. Gitu. Kita di sana nggak tahu mau kayak apa. Dia harus bisa survive ya. Di semester 1-2 masih ada bekal tuh dari kerjaan yang lama. Iya, yang sebelumnya. Nah, semester 3 itu saya kerja. Jadi kuliah sambil kerja. Juga. Di salah satu perusahaan di Cirebon. Sekitar kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun. Sampai 2018 lagi-lagi saya merasakan ketidaknyamanan di hati. Karena saya pernah baca satu quotes, daripada kerja 8 jam untuk mewujudkan mimpi orang lain, lebih baik kerja 12 jam untuk mewujudkan mimpi sendiri. Nah, dari situ akhirnya saya harus keluar. Meskipun pada saat itu di kerjaan itu lumayan. Lulusan SMA, saya bisa kuliah sambil kerja dan kerjanya itu gajinya per bulan itu 2 digit. Itu enak banget, nyaman banget. Tapi jiwa saya menolak. Jiwa saya menolak karena pengen lebih. Bukan pengen lebih. Saya kalau kerja terus selamanya akan jadi karyawan. Nah, visi saya itu saya ingin memperkerjakan orang lain. Ya udah, akhirnya 2018 karena saya resign, saya memutuskan untuk resign dari kerjaan. Saya punya uang 100.000. Dan sebenarnya waktu kerja itu masih ada tabungan. Cuman tabungan itu nggak saya pergunakan untuk modal itu. Saya bangun untuk beli rumah orang tua. Luar biasa. Keren banget. Pindah ke Ciawi kan akhirnya. Nah, di Ciawi. Udah tuh saya punya uang 100.000. Gimana caranya 100.000 itu terus berjalan? Karena di sekolah saya terkenal dengan fashionable pada saat itu. Waktu zaman sekolah ya? Iya. Waktu kuliah. Karena saya tuh kalau di YIN itu apa ya? Di jurusan saya itu banyak banget perempuan-perempuan yang senang fashion. Itu peluang buat saya. Lihat peluang ada seperti itu ya. Ih, kok anak-anak ini tuh ganti-ganti terus gitu. Terus mereka belinya di mana? Terus saya juga senang fashion. Akhirnya modal 100.000 saya buka tuh hijab dan langsung produksi sendiri. Tapi dengan 100.000. Waktu itu di Kanoman, saya beli bahan berapa meter, langsung dijahit di situ. Itu kan kurang lebih 10-11.000 lah modalnya. Iya, 10-11. Berarti bisa dapat 10 kerudung. 10 kerudung itu saya habis dalam 1 hari. Dengan cara apa? Door to door ke kelas-kelas. Teman-teman kampus juga. Iya, yang fashionable tuh saya tawarin. Nih, ada kerudung bagus. Dan pada saat itu saya belum ngerti teori apa ya, dagang ataupun cara marketing, saya belum ngerti. Sebelumnya nggak pernah sama sekali ya? Nggak pernah sama sekali, cuman memang ada dorongan dari diri untuk buka usaha. Ya udah, dari 100.000 itu saya jual 10 dengan harga 20.000, berarti kan 200.000 ya. Belanja lagi 20 piece, jual lagi 400.000, terus sampai saat ini. Nah, di 2019 itu mulai agak vakum tuh, soalnya nggak ngerti kok penjualannya tuh stagnan di situ aja. Gitu ya? 500.000 aja, maksudnya paling gede-gedenya 1 juta, dan itu terus kayak gitu aja. Ini ada pola yang salah nih. Akhirnya setelah itu saya ikut pelatihan seminar kayak di Richard Putra, Riko Huang dan lain-lain lah.
dari situ baca-baca buku juga, oh ternyata ada yang salah, ada strategi marketing yang tidak saya pakai. Setelah dipakai, akhirnya dicobain tuh, dipraktekin, itu berubah. Yang tadinya omset sehari itu cuma menjangkau orang-orang sekitar ya. Paling besar-besar wilayah 3 Cirebon. Saya udah pakai strategi marketing yang baik, digital marketing baik, akhirnya itu seluruh Indonesia bisa terjangkau. Wow, sampai seluruh Indonesia sekarang ya. Tadinya masih di Instagram aja, by Instagram. Lama-lama banyak permintaan customer untuk di Shopee dong gitu. Iya, pakai platform lain juga ya berarti ya. Marketplace lain. Akhirnya saya pakai itu di Shopee. Dari situ saya udah menggunakan dengan marketing yang baik juga. Terus udah oke lah manajemennya. Barulah meledak di tahun 2020. 2020 Jadi itu. Iya, 2018, 2019 itu masih tahap mengejar apa ya? Masih meraba-raba karena nggak tahu teorinya. Iya, betul. Hanya tahu tuh kata Bob Sadino kan, ya udah yang penting jualan aja dulu, gerak aja dulu gitu. Jangan banyakan mikir. Soalnya orang pintar tuh kebanyakan mikir katanya gitu. Ya udah gerak aja dulu. Dari situ setelah 2020 2019 akhir pindah tuh kerja. Jadi saya tetap pas udah buka usaha karena butuh modal, saya kerja lagi. Padahal usaha lagi jalan tuh ya. Usaha jalan, dipegang sama teman. Saya dipegang sama teman, saya kerja lagi. Kerja itu tujuannya untuk nyari modal. Karena modal tercepat itu, modal tercepat itu di kerjaan saya waktu itu. Nah, setelah mulai agak terkumpul, omset saya juga di Karamel lumayan agak naik, itu butuh ekspansi yang lebih besar. Butuh, jadi dulu tuh cuman Pasmina sama Segi 4. Awalnya hanya 2 produk itu ya? Hanya produk itu. Karena melihat peluangnya juga semakin besar, dan ini kita nggak bisa nih kalau nggak ready stock banyak. Akhirnya dari situ saya ngumpulin, barulah berani untuk produksi stok banyak. Itu skala mungkin bisa dibilang itu terbesar saya di 2020. 2020 udah boom tuh, udah naik, tapi saya belum, modalnya nggak ada gitu. Jadi nggak coba cari investor dari yang lain? Udah coba cari investor, cuman mungkin karena waktu itu saya belum ada izin dan lain-lain, orang tuh nggak percaya. Tapi sudah pakai brand Karamel waktu itu. Why? Pertanyaannya kenapa Karamel? Apa sih yang inspirasinya kok namanya Karamel brandnya itu? Nah itu lagi-lagi tidak terpikirkan sebelumnya kayak kita bikin brand itu harus ada filosofi dan lain-lain. Itu nggak ada artinya sama sekali. Langsung aja muncul aja nama Karamel. Karena terinspirasi dari Vanilla Hijab. Vanilla Hijab. Saya sering belanja di situ, bagus, namanya Vanilla Hijab. Terus waktu itu saya mau bikin brand, tapi bingung brandnya apa gitu. Ada vanilla, masa coklat, masa kopi, ya udah karamel aja deh gitu. Tapi itu emang belum pada saat itu nggak ngerti brand tuh harus. Iya, tapi itu karamel juga menurut saya mah mudah diingat gitu oleh masyarakat, apa sih karamel. Jadi gampang diingat, biasanya beli lagi gitu. Iya, ya situ pas udah mulai 2020 tuh udah mulai ekspansi, ternyata permintaan customer lebih banyak, makin minta yang ini yang itu, bikin produk ini itu, akhirnya kita bikin. Jadi supply and demand kadang kita yang ciptain, kadang juga konsumen yang ini. Ada gitu ya. Dia ngikutin. Ada juga bisa yang by request, misalkan seperti apa? Oh ya bisa. Ada itu unique selling point dari kita, dari Karamel itu kita bisa request, misalkan hijab. Mau request nih bahannya, terus ukurannya, warnanya, itu kita bisa. Oke, berarti sekarang nggak cuman kerudung, ada juga ke produk yang lain sudah berkembang yang dihasilkan dari Karamel Hijab nih. Ini outfit saya setiap hari dari atas sampai bawah itu produk sendiri. Oh gitu? Saya kemana-mana selalu pakai produk sendiri. Gitu ya, luar biasa. Kalau sepatu belum. Sepatu belum, insya Allah nanti nambah lagi, luar biasa. Dari kerudung ini atasan juga itu bikin sendiri, celana bikin sendiri semua. Luar biasa. Oke, dari awalnya tadi hanya pasmina ya. Sekarang udah ke outfit semuanya dari atas sampai ke bawah juga udah produksi sendiri ya. Kalau dulu kan Karamel Hijab nih, sekarang udah diganti Karamel Hijab and Outfit. Oh, Karamel Hijab and Outfit karena produknya juga makin banyak ya gitu. Oke, jadi sekarang kira-kira nih udah ada berapa nih mempekerjakan karyawan? Kalau yang udah karyawan tetap ya, itu baru sekitar 6. Omsetnya sekarang nih udah berapa? Pasti pengen tahu deh dong teman-teman semuanya yang sekarang menyaksikan. Udah berapa nih? Omset sebulan udah berapa? Kalau berbicara omset entrepreneur itu sebenarnya naik turun ya. Naik turun, pasti kadang, fluktuatif ya. Fluktuatif nggak bisa kita dirata-ratain aja. Rata-ratain untuk saat ini mungkin bisa sebulan sampai 170, luar 200. Biasa. Usia berapa sekarang usia? Usia 25 tahun. 25 tahun dengan omset udah sampai ratusan juta, keren banget, luar biasa. Nah ini nih anak-anak,
muda, terutama buat siswa-siswi SMK Modal Patriot. Ada juga loh ternyata alumni SMK Modal Patriot Pacekibang tahun 2014 yang sudah sukses di usia muda. Luar biasa ini. Mudah-mudahan banyak yang nonton dan juga bisa nanti ikutin jejak Teh Putri ini ya, terutama buat juga cari inspirasi. Pertanyaannya why, kenapa hijab? Dengan modal awal segitu, kenapa kok tidak ke produk yang lain, misalkan ke kuliner, atau ke makanan, atau yang kenapa kok milihnya hijab? Gitu? Oke, karena waktu itu circle saya tuh di kampus yang muslim. Kampus yang muslim. Dan semuanya pakai hijab. Oh, gitu. Tadi target lihat, target sasaran saya waktu itu di kampus aja dulu. Di kampus aja dulu. Gimana caranya semua anak-anak di kampus itu perempuan pakai hijab dari Karamel pada saat itu. Sampai akhirnya itu belum terpikirkan kayak kita mikir oh lebih jauh lagi, enggak, karena waktu itu tuh ya udah saya punya uang segini, gimana caranya ini terjual gitu aja. Dan produknya apa nih, produk yang paling berpeluang saat itu ya hijab gitu. Cuman kalau kita pikirkan sekarang ternyata hijab itu nggak ada matinya. Betul. Karena hampir mayoritas di Indonesia itu muslim dan menggunakan hijab. Iya, dan sekarang itu kayaknya udah jadi lifestyle ya. Iya, betul. Dari mulai ya banyak juga hijab yang berbagai macam variasi ya, outfit tadi bisa dibilang banyak lah, tadi bisa dibilang nggak ada matinya gitu ya. Iya. Jadi pangsa pasarnya besar, apalagi kita sebagai negara yang mayoritas muslim, jadi pangsa pasarnya besar banget gitu ya, luar biasa. Oke, jadi hari ini produksi dari Karamel hijab ini di mana? Untuk produksi kita di Pekalongan. Di Pekalongan untuk produksinya ya. Dan sekarang tadi dengar bahwa akan melebarkan sayap juga nih ya. Nah, kira-kira nanti gimana nih prospek ke depan? Nah, jadi karena banyak permintaan untuk buka store offline, sebenarnya kita udah mau buka tadi di Kuningan. Sebelumnya sudah ada belum di Kuningan? Mau buka, udah tinggal besok buka. Untung belum transaksi ya untuk rukonya waktu itu. Desain di interior semua udah siap, tinggal waktu itu harusnya transaksi bayar ruko, sewa ruko waktu itu di Kuningan. Besoknya PPKM. Yang sampai jam 2 awal-awal ya. Alhamdulillahnya itu. Jadi akhirnya nggak jadi buka offline store karena pandemi, lagi-lagi pandemi. Cuman jangan sampai pandemi itu dijadikan alasan untuk kita bermalas-malasan ataupun menjadikan alasan gara-gara pandemi nih kita kayak ini nggak bisa. Itu saya putar otak, wah offline nggak bisa nih, ya udah kita maksimalin di online ya. Salah satunya ya strateginya harus lebih keren lagi. Betul. AdSense-nya harus belajar itu harus belajar kayak misalkan sekarang nih eranya apa nih, iklannya di mana nih, kita pelajarin itu dan semuanya learning by doing. Betul. Luar biasa sekali. Iya, berarti tapi nanti rencana juga mau buka ya yang offline-nya? Iya, rencana kita mau buka di Bandung. Di Bandung. Udah dipersiapkan karena memang banyak di Bandung itu lebih luas ya. Iya lah, apalagi Bandung kan pusat fashionnya kali ya. Kalau di Jawa Barat tuh pasti lihat brand fashion itu pasti di Bandung. Kita lagi dipersiapkan itu untuk di Bandung. Nah, karena ini baru juga pulang dari Bandung ya. Nah, dari sana lagi nyiapin gitu, lagi kira-kira kayak gimana. Kita punya tim di sana. Ya, tim juga ya. Oke, luar biasa. Karamel hijab dan sekarang juga sedang mempersiapkan melebarkan sayap untuk buka yang offline di Bandung. Iya, betul. Oke, sekarang berarti aktivitas lain daripada Karamel juga saya dengar mau buka atau sudah berjalan ya untuk membuka, tadi ada yang namanya LPK kalau nggak salah. Oke, boleh Jom dijelasin gimana tuh LPK-nya? Untuk LPK alhamdulillah kita udah jalan, udah running, kita juga punya tim lain. Sejak berapa bulan yang lalu atau udah berapa tahun? Jadi LPK ini berdiri awalnya teman saya dulu nih sendiri di 2019. Ketemu nih sama saya, jadi kita join gabung. Dan ini teman kuliah? Bukan. Temen di pengusaha. Oh gitu. Di kumpulan para UMKM komunitas gitu ya. Kita ketemu di komunitas, terus dia punya ini. Oh ya udah kita kerja sama bareng. Buat LPK. Jadi nanti di SMK ini kan belum ada yang berangkat ke Jepang ya? Belum. Nah, mudah-mudahan dari sini ada dari Patriot yang berangkat ke Jepang. Amin. Kita fasilitasi itu. Kita udah siap, udah ready nih. Bahasa Jepangnya ada, kursus ada untuk pelatihan tenaga kerja juga udah ada. Di kita juga baru kelas 12 sih ya. Kita kasih basic di kelas 12 ada bahasa Jepang. Ada bahasa Jepang. Kita kasih. Jadi kalau sudah yang kemarin kan bahasa Inggris ya, supaya nambah skillnya juga, kita tambah lagi untuk bahasa Jepang. Mudah-mudahan nanti kita bisa juga join. Ya, mudah-mudahan LPK-nya nanti bisa juga memberangkatkan dari siswa-siswa kita tuh. Untuk siswa-siswa SMK Patriot, Teh Putri siap nih buat kalian yang pengen berangkat ke Jepang, bisa ngasih coaching dulu. Gimana itu Teh? Untuk bisa berangkat ke Jepang tuh prosesnya gimana?
Ya, jadi nanti ikut pelatihan. Setelah nanti dari sini lulus, sebenarnya bisa sih, masih sekolah ya, belum lulus juga masih bisa untuk daftar. Ini nanti kita adakan pelatihan sampai N5. Nanti kan dia udah bisa nih, udah ready ya untuk berangkat ke Jepang. Nanti itu kita salurkan, kita bantu untuk salurkan. Kita kerjasama dengan beberapa pemerintahan juga, kita bekerjasama. Pemerintahan juga. Iya, dengan pemerintahan juga. Luar biasa. Oke. Awalnya nih, sebenarnya Teh Putri, yang jadi motivasi terbesar itu apa? Kok bisa sampai sebesar ini gitu ya di usia yang masih relatif masih muda? Motivasi terbesar Putri sebenarnya apa? Sebenarnya motivasinya itu ada satu hadis ya yang katanya mengatakan sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat. Betul. Nah itu. Untuk orang lain sekitarnya. Betul. Jadi dari situ gimana caranya kita tuh bisa menjadi orang yang di mana aja tuh memberikan dampak positif pada saat itu. Di hijab ini karena keluarga saya basicnya penjahit. Penjahit. Oke. Dan pada saat itu mereka ngeluh ya atau terbilang nggak ada kerjaan. Tapi COVID kemarin ada dampak untuk ke Karamel juga? Nggak berdampaknya? Dampak pasti ada. Ada ya? Cuman kita bisa tangkisin. Oke, sip. Nah itu awalnya untuk di Karamel itu kenapa sih kok bisa sampai sebesar itu? Lagi-lagi karena keluarga. Saya melihat keluarga. Di diri saya pengen bermanfaat, dan yang paling bermanfaat itu kan minimal keluarga dulu aja deh. Nah keluarga saya itu penjahit. Saya pengen gimana caranya mereka itu tidak akan kehabisan orderan lah gitu, atau tidak kehilangan mata pencahariannya. Jadi ya pegawai-pegawai saya keluarga saya sendiri. Iya, memanfaatkan dulu yang. Iya, jadi yang menjahitnya saya fasilitasi untuk mesinnya saya belikan. Mesin dibelikan, bahan gitu ya. Bahan kita kirim ke Pekalongan. Motongnya di sini untuk pola. Motongnya di Kuningan. Kita potong. Dijahitnya di Pekalongan. Itu proses distribusinya gimana tuh? Sendiri juga atau ada juga yang membantu? Ada juga kan, lumayan tuh dari Kuningan ke Pekalongan juga ya. Gitu. Saya fokusnya di marketing sama kuliah, sama sekarang paling ngisi-ngisi acara kayak gitu. Jadi yang itu udah ada yang handle. Jadi di LPK juga udah ada tim, di Karamel udah ada tim, dan alhamdulillah sekarang saya mau buka lagi nih cabang lain gitu di Food and Beverage. Food and Beverage di mana tuh? Itu yang Muda Besar Indonesia. Oh, yang itu tadi. Kita bergerak di bidang F&B. F&B ya, Food and Beverage ya, gitu. Nanti target ke depan ingin juga buka di Muda Bestari Indonesia, itu di bidang Food and Beverage ya. Oke, luar biasa. Oke, Mbak Putri, awalnya kan mungkin basic menjahit nggak ada ya? Ingat. Atau dulu pernah belajar kan di Patel juga? Pernah belajar tapi nggak bisa, nggak bisa ngejahit. Cuman saya ngerti aja, cuman jahitan yang bagus tuh kayak gitu. Oke. Berarti awalnya juga dengan hanya basic yang apa istilahnya ya seadanya mungkin gitu ya, tapi memberanikan diri untuk bikin hijab ya gitu, dan alhamdulillah bisa lah. Ada nggak sosok yang menjadi istilahnya inspirasi buat Putri sehingga mendorong kok bisa sampai luar biasa hari ini? Sosok yang menjadi inspirasi buat Putri itu siapa? Kalau sosok di internal itu ibu saya sendiri. Sosok di internal itu ibu saya sendiri. Kalau sosok di luar, ada salah satu pengusaha itu namanya Andrew Carnegie di luar negeri. Andrew Carnegie. Nah, dia pengusaha hebat, pengusaha baja juga, dan luar biasanya dia hampir setiap saat mungkin ya menghibahkan semua aset-asetnya. Nggak semua sih. Jadi dia memang jiwa sosialnya tinggi. Dan itu yang nggak ada matinya, bisnisnya tuh nggak ada matinya. Malah terus berkembang. Gitu ya. Itu salah satu tokoh yang jadi inspirasi. Saya pengen jadi pengusaha yang hebat, tapi juga dermawan gitu. Jiwa sosialnya juga ada. Insya Allah. Tadi kan kalau yang sudah di Karamel tadi sudah mengajak keluarga terdekat, sudah ada beberapa teman juga diajak. Nanti Putri ke depan juga harus nih ya ajak siswa-siswa kita ada kelasnya ya. Boleh. Kita nanti pengen juga mungkin bisa kita jejaki kemitraan kita, karena di SMK Muda Paten Jombang juga untuk siswa-siswinya kita ajarkan yang namanya praktek prakarya dan kewirausahaan. Dan juga hari ini kita mendapatkan program dari pemerintah Jawa Barat dengan Sekolah Pencetak Wirausaha, dan juga ada beberapa guru kita yang mendapatkan pelatihan dari marketplace seperti Shopee dan juga yang lain. Ini mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita jejaki nih, baik dengan Muda Bestari ataupun juga dengan Karamel. Mudah-mudahan nanti kita bisa
apa ya, ngobrol lebih panjang ya untuk kita bisa libatkan, terutama untuk siswa-siswi kita juga bisa menjadi the next Putri Giyanti gitu. Iya dong. Mudah-mudahan ini kan jadi inspirasi yang hari ini nonton siaran kita. Oh, ternyata ada ya sosok muda, inspiratif dan juga sudah sukses seperti sekarang ini ya. Tadi kita bisa lihat dari awal perjuangannya ya Putri ya, hanya dengan modal Rp100.000 sampai dengan proses. Intinya bahwa never stop learning. Dan juga Putri kan tidak hanya mengembangkan bentuk jenis hijabnya, tapi juga belajar bagaimana menjualnya dengan mengikuti berbagai macam pelatihan gitu. Nah, itu kira-kira nih Putri, apa pesan yang ingin disampaikan terutama untuk siswa-siswa kami di SMK Mulia Patih Jombang dan juga umumnya masyarakat ini apa? Supaya tidak takut untuk mencoba menjadi entrepreneur di usia muda terutama gitu. Oke, boleh disampaikan. Untuk menjadi entrepreneur itu adalah pilihan yang sulit ya, karena yang tadinya kita harus berpikir hanya 8 jam untuk bekerja, tapi ini 24/7 itu harus siap. 24/7. Gimana tuh maksudnya? Setiap hari, setiap saat. Itu kita terpikirkan gimana cara strateginya dan lain-lainnya. Cuman di sini yang harus dilawan itu adalah mental. Mental itu harus dilawan. Pikirnya gini deh, selama kita masih memikirkan umat, Tuhan itu akan memikirkan kita. Wow. Nah itu pegangan saya. Jadi saya nggak pernah takut ketika saya punya karyawan yang harus saya gaji, saya punya keluarga yang harus saya beri makan gitu, harus segala macam. Kompor di rumah tuh harus tetap nyala. Jadi akhirnya itu menguatkan saya untuk selalu bangkit. Berkali-kali saya di titik nol, bangkit lagi. Dan pesan saya untuk teman-teman, tetaplah bersinar tanpa meredupkan cahaya yang lain. Waduh, keren. Iya benar. Jadi terus harus tetap show gitu, harus tetap bersinar. Betul. Tapi tanpa harus meredupkan yang lain, karena kalau kita meredupkan yang lain atau misalkan menjadi memberikan dampak buruk untuk orang lain, untuk kita yang maju itu akan gagal malah. Benar. Karena memang selama ini yang sering kita hadapi itu terkenal dari mental ya, terutama untuk anak-anak kita, siswa-siswi kita. Bagaimana merubah mindset mereka yang tadinya ya pengen jadi karyawan, pengen jadi pegawai, bagaimana kita rubah sekarang menjadi entrepreneur. Nah, itu yang sulit adalah bagaimana merubah mindsetnya. Dan saya juga pernah baca suatu quotes juga, quotes bahwa setinggi apapun jabatan kamu, tetap saja kamu tuh karyawan. Gitu ya. Tapi sekecil apapun usaha kamu tetaplah bosnya. Betul, itu kan gitu kan ya. Gitu. Nah, itu yang benar kata-kata yang jadi selalu motivasi buat saya juga buat bisa jadi apapun jenisnya untuk bisa berwirausaha gitu ya. Iya, jadi saya ingat dulu waktu SMA saya nggak terlalu pinter-pinter banget ya. Saya nggak terlalu pinter-pinter banget. Nah, terus saya ada satu kata-kata ya waktu itu tuh. Saya nggak pinter, tapi saya akan memperkerjakan orang pinter itu. Bisa memperkerjakan orang pinter ya. Dulu juga saya pernah ngerasa sakit hati karena ini kayak gini nih terlalu pinter ya. Terus saya punya tekad suatu saat saya akan memperkerjakan kamu sebagai karyawan saya. Ada sebegitu tapi juga ya. alhamdulillahnya orang itu itu ngelamar kerja di saya Pak. Teman kuliah, pinter banget, smart banget. Saya jarang. Smart itu nggak jaminan juga ya buat sukses ya. Iya, jadi dia pinter, dia smart. Saya jarang masuk kuliah karena kerja waktu itu. Jadi saya lobby dosen lah, Pak gimana saya dapat nilai, gitulah. Pokoknya kalau kuliah itu nggak se harus masuk terus gitu. Karena ilmu di kuliahan itu paling hanya 20-30% yang kita implementasikan di luar. Betul. Sisanya itu dari pengalaman. Iya. Waktu itu saya pernah sakit hati Pak di kelas itu sama orang yang pinter ini nih. Saya bertekad kamu nanti akan kerja di saya. Dan alhamdulillah akhirnya. Tapi sekarang udah jadi best friend saya. Kita udah saling memaafkan. Iya, motivasinya ya bagus. Artinya itu menjadi sesuatu yang ingin kita raih, ingin kita kejar seperti itu ya. Dan juga sesuai nih Putri ya, bahwa SMK itu sesuai dengan target dari pemerintah melalui Direktorat SMK juga menyatakan bahwa lulusan SMK itu adalah sekarang WBM. Apa tuh? Satu W-nya adalah wirausaha, B-nya adalah bekerja, dan M-nya adalah melanjutkan. Kalau dulu BMW bekerja, baru juga melanjutkan atau wirausaha. Sekarang dibalik. Jadi pemerintah juga melalui Direktorat Direktorat SMK itu menginginkan lulusan SMK satu paling pertama dulu wirausaha, baru bekerja, dan ketiga adalah melanjutkan kuliah. Nah, jadi sudah sesuai nih gitu ya. Jadi antara SMK link and match dengan dunia industri, dengan dunia kerja seperti itu. Jadi yang paling pertama adalah bagaimana merubah mindset anak-anak yang tadinya pengen bekerja, sekarang bagaimana caranya bisa berwirausaha. Nah, ini salah satu contoh sukses
untuk para siswa-siswi terutama juga dan juga alumni-alumni kita, terutama nih alumni 2014 nih, kalau boleh saya katakan the golden era kali ya. Iya, teman-teman ya. Putri banyak juga yang sudah sukses. Teman Putri juga ada yang sudah sukses seperti di Nur Sidik yang bekerja di staf ahli di Kementerian Koperasi dan UKM. Ada juga Duha ya, Nasruddin Baihaqi yang sudah jadi CEO juga di Duha Studio. Ada juga Asep Wahidin yang sudah di Perth sekarang ya, ada di Australia. Dan banyak juga teman-teman Putri yang lain juga udah sukses. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semuanya, bahwa anak-anak SMK juga nggak kalah dengan yang lain gitu. Karena kemarin ada yang bilang katanya bahwa SMK itu adalah penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Gitu? Iya, harus seperti itu. Dan kita ingin balikan fakta bahwa juga anak-anak SMK nggak kalah dengan lulusan yang lain, terutama untuk mereka bisa sekarang bagaimana bisa membangun usaha apapun jenisnya. Seperti yang disampaikan oleh Putri juga, bahwa ya jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk terus belajar seperti itu, sampai dengan bisa sukses seperti sekarang. Oke Putri, karena keterbatasan durasi, kita masuk pada sesi akhir nih. Put, kira-kira tadi sudah pesan disampaikan, kira-kira nih ya, kata-kata motivasi terakhir apa nih yang ingin disampaikan, terutama buat siswa kita ya, yang baru ingin belajar berwirausaha. Ada beberapa siswa kita yang sudah mulai usaha, walaupun dalam skala yang masih kecil ya. Nah, motivasi kira-kira buat mereka semakin percaya diri, semakin yakin bahwa wirausaha itu adalah sebuah pilihan, kata Bu tadi ya. Boleh disampaikan buat anak-anak kita juga, untuk para viewer semuanya di Patriot TV. Ya. Sebagaimana kita ketahui ya, di dunia ini orang yang kaya itu, nih kita berbicara masalah kekayaan, itu ada nggak orang yang kaya itu sebagai pekerja? Nggak ada. Nggak ada kan Pak? Semuanya itu pengusaha. Saya waktu itu termotivasi dari bukunya Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. Rich Dad, dan saya akan menjadi rich mom. Nah, salah satunya yaitu dengan wirausaha. Jangan pernah takut. Wirausaha itu apa ya? Suatu pekerjaan yang memang dipikirkan 24/7, tapi hasilnya itu juga akan sangat luar biasa. Teruslah merangit dengan membumi. Teruslah melangit dengan membumi maksudnya. Teruslah melangit dengan membumi ya. Artinya jangan lupa ya, bahwa di sekitar kita juga banyak ya. Jadi jangan sombong gitu kalau udah tetap naik, tetap rendah hati gitu ya. Luar biasa sekali. Putri Zianti, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan hari ini hadir ke SMK Modal Pelatihan Pak Gebang. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini walaupun dengan durasi yang cukup singkat bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya, terutama buat siswa-siswi kita di SMK Modal Pelatihan Pak Gebang, dan juga umumnya para calon-calon pengusaha muda nih ya. Nah, hari ini sudah kita hadirkan dalam acara kita ngobrol dengan alumni sukses, bahwa hari ini Putri Zianti di usia yang masih relatif muda, 25 tahun, saat ini menjadi CEO dari Caramel Hijab dan juga Muda Bestari Indonesia. Selain daripada itu juga sudah mengembangkan di bidang yang lain, yaitu di LPK untuk bahasa Jepang ya Put ya, luar biasa. Saya doakan mudah-mudahan lancar tesisnya, mudah-mudahan cepat beres S2-nya, bisa juga nanti jadi dosen sambil berwirausaha ya. Betul, dan jangan lupa nanti tularkan ilmu suksesnya untuk siswa-siswi kita juga. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa bermitra dengan berbagai macam jenis kegiatan yang lain. Terima kasih sudah menyiapkan waktu di sini, dan sukses ya Putri ya. Oke. Itulah obrolan singkat kita dalam ngobrol bersama dengan alumni sukses Putri Zianti, alumni SMK Modal Pelatihan Pak Gebang tahun 2014. Mudah-mudahan obrolan tadi bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya yang hari ini menyaksikan di Patriot TV Official. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe ya, supaya kita terus bisa menghasilkan konten-konten yang imajinatif, konten-konten yang inovatif, juga bisa menginspirasi buat kalian semuanya. Jangan lupa subscribe dan juga like and share kepada yang lainnya. Terima kasih sudah bersama kita hari ini. Kita berjumpa di sesi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.